Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali melalui virtual dalam rangka ibadat pembukaan masa Advent SD Strada Santa Maria. Minggu ini Gereja Katolik memasuki masa Advent, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tema Advent tahun 2020 Keuskupan Agung Jakarta adalah Aku, Kamu, Kita Bertetangga. Ibadat Advent pada pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Sisilia Suratto. Maka, marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti pembukaan masa Advent ini sambil menyanyikan lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, Bu. Selamat bertemu kembali pada pagi yang indah ini. Kita layak bersyukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita memasuki masa Advent, di mana Gereja Katolik memasuki masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditandai dengan lingkaran Advent. Karena hari ini, minggu yang pertama, kita akan nyalakan lilin yang pertama. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus kita semuanya. Marilah kita pergunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, dengan menyadari bahwa aku, kamu, kita bertetangga. Inilah yang menjadi tema Keuskupan Agung Jakarta pada masa Advent tahun 2020. Dan marilah kita persiapkan diri kita agar kita layak untuk mengikuti
ibadat pada pagi hari ini dengan menyadari segala kekurangan dari dalam diri kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon belas kasih kepada Tuhan bahwa kita orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan pantas. Kami tidak hanya ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersiapkan pakaian dan pesta ria, tetapi kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersembahkan hati kami, hati yang baru yang siap bekerja sama dalam karya keselamatan dunia. Kami mohon, utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati kami dan mendorong kami untuk sanggup memperbaharui sikap hidup dan perilaku kami, sehingga menghangatkan kembali persatuan kami dengan Dikau melalui persatuan dengan sesama, dengan keluarga dan tetangga masyarakat kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu,
atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, anak-anak, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, tahun 2020 sudah akan berakhir. Sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal, yaitu merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru
selamat kita. Bapak, Ibu, anak-anak, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut kalender liturgi Gereja Katolik, sebelum merayakan Natal, terlebih dahulu kita memasuki masa penantian yang dikenal dengan masa Advent. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Advent. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Maka masa Advent berarti masa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu, yakni dari minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent keempat. Untuk memudahkan pemahaman tentang Advent, biasanya kita menggunakan sarana, yaitu lingkaran Advent atau disebut corona. Tetapi bukan virus corona ya. Makna dari lingkaran Advent adalah sebagai berikut. Yang pertama, corona Advent berbentuk suatu lingkaran. Lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan tanpa akhir. Lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di sini dan sekarang ini ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah yang kekal. Dan bagaimana kita berharap dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal di kerajaan surga. Lingkaran Advent terbuat dari tumbuh-tumbuhan segar, sebab Kristus datang guna memberi kita hidup baru melalui sangsara, wafat, dan kebangkitannya. Sedangkan warna hijau melambangkan simbol pengharapan. 3 batang lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda atau pink. Warna ungu melambangkan tobat, keprihatinan, mati raga, atau berkabung, persiapan, dan kurban. Nah, warna ini juga dipakai pada masa Prapaskah. Tidak hanya untuk warna lilin, tetapi juga dipakai untuk pakaian liturgi yang lain. Warna merah muda melambangkan hal yang sama. Seperti di atas ya, tobat, keprihatinan, mati raga atau bergabung, persiapan dan kurban, tetapi dengan menekankan minggu Advent ketiga. Jadi minggu Advent ketiga atau minggu Gaudete. Saat kita bersukacita karena persiapan kita sekarang sudah mendekati akhirnya, tinggal 1 minggu lagi. Lilin pertama disebut lilin Nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Sang Raja Damai
yaitu Yesus Kristus, sudah diwartakan oleh para nabi. Jauh sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah mewartakan bahwa kelak akan lahir juru selamat untuk umat manusia. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang mau menegaskan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Bethlehem merupakan gambaran tentang hati manusia. Lilin ketiga disebut lilin para gembala, yang melambangkan bahwa pemberitaan tentang kelahiran Sang Juru Selamat untuk pertama kalinya kepada orang-orang yang tulus dan rendah hati. Lilin keempat disebut lilin para malaikat, yang menggambarkan tentang kebahagiaan atau sukacita besar bagi kita yang menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan iman. Sukacita yang sejati adalah damai di dalam hati. Damai sejati hanya didapat dari Tuhan Yesus yang lahir bagi kita. Bapak, Ibu, anak-anak, serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan dalam bacaan menurut Injil Markus di atas, yaitu kita harus berjaga-jaga untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari di masa Advent ini kita melakukan pertobatan melalui perbuatan-perbuatan baik kita sesuai dengan tema, yaitu aku, kamu, kita bertetangga. Mari kita jalin hubungan baik kita, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam masyarakat. Demikian, Tuhan memberkati. Salam AMDG. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin negara kami, agar selalu bersikap adil dalam mengusahakan kesejahteraan hidup rakyat kami, terutama dalam menghadapi masa sulit karena COVID-19 ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu yang sedang berkembang di negara tercinta ini. Semoga terang kasih-Mu selalu bercahaya dalam perjalanan gereja, sehingga mampu memimpin umat-Mu mengatasi segala kesulitan yang kami alami saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perkumpulan Strada dan secara khusus SD Strada Santa Maria, ya Bapa, semoga perkumpulan Strada, khususnya SD Strada Santa Maria dan Komplek Daan Mogot, mampu menjadi sarana yang menghadirkan keadilan bagi sesama kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menghimpun dan mengumpulkan masyarakat yang ada di sekitar kami
untuk bersama-sama belajar di SD Strada Santa Maria dan di Komplek Daan Mogot ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para siswa SD Strada Santa Maria, ya Bapa, semoga para siswa SD Strada Santa Maria Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar selalu berjaga-jaga dalam kehidupan kami, melalui sikap dan perbuatan yang mewujudkan hadirnya kerajaan-Mu. Terlebih minggu depan, kami semua akan mengikuti penilaian akhir semester, dan semoga hasilnya mampu menjadi penyemangat dalam kehidupan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, doa dan permohonan kami putra-putrimu, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkannya. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, karena cinta-Mu kepada kami, Engkau berkenan mengutus Putra-Mu datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga kehadiran Putra-Mu menjawab kerinduan kami akan perjumpaan kami dengan Dia secara pribadi. Semoga karena rahmat-Mu kami boleh mempersiapkan diri melalui sikap dan perbuatan kami dengan menyadari segala kekurangan, dan kami semakin giat menyiapkan diri supaya layak menyambut Dia, Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan mengikuti penilaian akhir semester. Kiranya bersama masa Advent ini, kami boleh mempersiapkan diri dengan tekun dan giat belajar, mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dan juga tugas dari orang tua, agar apa yang kami harapkan bersama keluarga kami masing-masing dapat tercapai sebagai pemenuhan keselamatan yang Kau janjikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus,
kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan segala usaha kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat pembukaan masa Advent pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.